Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari ini melainkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari maupun tidak, nikmat Allah masih kita rasakan sampai detik ini. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat diluangkan waktu untuk menunaikan ibadah. Jika kita tengok saudara, teman-teman kita, kolega kita barangkali saat ini di waktu yang bersamaan mereka masih sibuk dengan urusan duniawi. Alhamdulillah di waktu yang sama kita hadir di majelis yang mulia ini bukan karena kehebatan kita melainkan karena Allah semata. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan junjungan panutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, dan pada akhirnya kita yang mengaku sebagai umat beliau berharap besar nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Selanjutnya khotib selalu berwasiat kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah selalu kita perbaharui, kita tingkatkan kadar keimanan, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan khotib di setiap Jumatnya. Khotib selalu berwasiat kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah. Mari selalu kita perbaharui, kita tingkatkan kualitas keimanan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah takwa, kadar keimanan kita semakin hari semakin menebal atau malah sebaliknya semakin menipis bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang bertakwa pasti beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang yang menang, orang yang sukses di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita ingin mendapatkan, meraih mahabbah, meraih cinta, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita tidak ingin
mendapatkan murka, kebencian, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita kita sebagai seorang muslim, ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanannya antara keinginan dan kenyataan, antara keinginan dan sifat serta perbuatan kita bertolak belakang dari apa yang kita inginkan. Kita ingin mendapatkan cinta kepada Allah, mendapatkan cinta Allah, namun sifat kita, perbuatan kita malah mengundang murka dan benci Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jika kita tengok di dalam Al-Qur'an, banyak sekali sifat dan perbuatan yang pelakunya itu jika ia lakukan maka dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget sifat dan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir akan menyampaikan 3 sifat atau perbuatan yang apabila dikerjakan oleh pelakunya mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat sombong, lagi membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Luqman, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jelas ayat ini mengingatkan kepada kita, Allah tidak suka terhadap orang yang sombong, tidak suka terhadap orang yang membanggakan diri. Hakikat sombong, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai teman, sebagai manusia tidak senang, tidak suka melihat orang yang selalu menyombongkan dirinya. Paling tidak ada 3, ada 4 bahkan hal yang membuat orang itu sombong. Yang pertama itu karena hartanya. Semakin diberi harta, maka kemungkinan besar berpeluang sebagai orang yang sombong. Mereka melihat orang lain kecil, dialah yang paling hebat, dialah yang paling mampu, seakan semuanya bisa dibeli dan segala sesuatu bisa diuruskan, diselesaikan dengan hartanya. Merasa yang lain kecil dengan harta yang dimilikinya. Potensi sebagai orang sombong dari harta begitu besar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai harta yang Allah titipkan kepada kita hanya menambah kesombongan kita, tidak hanya di hadapan Allah tapi juga di hadapan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yaitu potensi yang kedua sebagai orang yang sombong adalah ilmu. Alhamdulillah jika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ilmu. Ilmu merupakan anugerah, ilmu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar yang kita syukuri. Tapi terkadang kala ketika Allah memberikan kita ilmu, kita lupa diri. Kita menganggap orang lain itu bodoh. Kita tidak menganggap orang lain tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita dibutuhkan oleh orang lain. Tanpa adanya saya, tanpa adanya aku, tidak mungkin selesai masalah ini. Itu karena ilmu saya, karena saya yang paling tinggi, karena saya yang paling hebat, saya yang paling cerdas. Ini kadang-kadang kesombongan yang menghantui orang-orang yang berilmu. Bahkan ada seorang hafidz Quran, ia menyombongkan dirinya bahwa dialah yang paling fasih, dialah yang paling sempurna bacaannya. Na'udzubillah min dzalik. Bicara sombong, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sombong akan ilmu. Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran, yaitu iblis adalah orang yang pandai, orang yang paling cerdas. Pada zamannya iblis adalah orang yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pandai ilmu pengetahuan, tapi karena iblis
alaihi salam itu ada rasa congkak dan kesombongan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghormati ciptaannya, yaitu ciptaan Allah, Nabi Adam. Ia enggan. Ia merasa bahwa dia yang paling mulia. Ia merasa dia yang paling hebat, yang paling cerdas. Inilah wujud kesombongan iblis, sehingga iblis pun diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa tinggi, seberapa dalam ilmu yang kita miliki, mari kita berkaca. Jangan sampai ilmu dunia, ilmu akhirat yang kita miliki menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potensi berikutnya yang menyebabkan orang sombong tidak hanya ilmu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga adalah pangkat, kedudukan, jabatan. Sudah pasti jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita sebagai atasan sering menyuruh orang, menyuruh bawahan kita dengan tunjuk kita yang begitu dihormati. Dengan gagahnya kita memerintahkan orang sambil berdiri. Kita tidak sadar terkadang perbuatan kita terkadang membuat hati orang sakit karena kesombongan, karena perintah yang kita berikan kepada mereka. Kemudian potensi berikutnya, potensi kesombongan adalah popularitas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang serba canggih. Cepat semua orang itu mendapatkan popularitas. Tatkala ia sudah terkenal, tatkala dia sudah terkenal, entah di TV, entah di dunia maya, ada perasaan sombong yang menghinggapi di hatinya. Na'udzubillah, na'udzubillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul mengingatkan kepada kita, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong, walau sekecil biji jarah, biji sawi, kata Allah Subhanahu wa taala, haram baginya masuk surga. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita bahwa Allah tidak suka kepada orang yang sombong meskipun dia ahli ibadah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat atau perbuatan yang tidak yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, akan dilipatkan, dibalas balasannya. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim adalah perbuatan yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan zalim kita bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah kita bersyirikat, bersekutu, meyakini sesuatu selain Allah mendatangkan kemudaratan. Itu juga berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengesahkan Allah, kita tidak mentauhidkan Allah, kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita sudah melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kepada manusia. Sering sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita disadari maupun tidak, kita selalu melakukan kezaliman. Misalnya membicarakan aib orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, memfitnah orang lain, mengurangi timbangan orang lain, mengakhiri apa yang menjadi kewajiban orang lain, menunda-nunda apa yang menjadi kewajiban orang lain yang harus kita laksanakan.
membunuh orang lain, bahkan memakan atau mengambil harta orang lain tanpa kita sengaja, kita sudah berbuat zalim. Masyiral hadirin, seringkali dalam bermasyarakat kita selalu melakukan itu tanpa kita sadari. Padahal kita ahli ibadah, padahal barangkali kita sering melaksanakan sholat berjamaah, tapi dalam bermuamalah kita selalu melakukan perbuatan zalim yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahaya orang yang zalim tidak hanya dibalas di dunia, di akhirat pun juga akan dibalas. Tatkala di dunia bisa jadi lolos dari jeratan hukum yang ada di Indonesia ini, bisa jadi di akhirat barangkali kita pernah melakukan penyelewengan jabatan, melakukan tindak pidana korupsi lewat hukum di dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha melek, maha melihat, maha menghisab, maha membalas. Saat kita melakukan korupsi, pada hakikatnya kita telah melakukan kezaliman yang besar untuk rakyat Indonesia. Maka balasannya nanti, jika bebas di pengadilan dunia, Allah akan tunggu nanti di akhirat. Bagaimana kata Rasulullah SAW, orang yang zalim adalah orang yang zalim itu akan minta haknya ketika ia dulu pernah dipukul, ketika hartanya pernah diambil, ketika dia pernah difitnah. Maka di pengadilan nanti Allah berikan pahala kepada orang-orang yang pernah ia zaliminya. Bahkan tidak bayangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak penduduk Indonesia, apa yang menjadi haknya kemudian dikorupsi oleh segelintir orang. Begitu berat, begitu besar kezalimannya, begitu besar nanti pada akhirat nanti berakhirnya tidak hanya pahala-pahala yang telah ia kumpulkan diberikan kepada orang lain, tapi kejelekan orang-orang yang ia zalimi diberikan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah mewanti-wanti kita itu, Allah tidak senang terhadap orang-orang yang zalim walaupun dia ahli ibadah. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berkhianat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tujadil 'anil ladzina yukhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima." Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Jangankan Allah, kita sebagai manusia tidak suka punya teman yang berkhianat. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri orang-orang munafik adalah orang yang berkhianat. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi yang artinya ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu apabila bicara ia selalu berdusta, kadzib. Apabila ia berjanji dia mengingkari. Kemudian apabila ia diberikan amanah ia dustai. Pantaslah Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak lagi sifat dan perbuatan yang apabila kita lakukan mendatangkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan ini sajalah, yaitu sifat sombong, kemudian orang zalim, dan yang ketiga adalah orang yang selalu berkhianat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi renungan dan pelajaran untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha lakum li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.